Jumpa lagi dengan Mr. Wu. Dan saya punya banyak cerita bos, biografi orang sukses. Kali ini saya mau bercerita sebuah kisah tentang William Edward Boeing. Tapi sebelum saya bercerita, jangan lupa subscribe dulu ya. William Edward Boeing lahir di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Ayahnya memiliki usaha perkayuan. Sejak kecil, Boeing berkeinginan untuk dapat terbang seperti seekor burung. Itulah yang membuatnya sangat tertarik mempelajari ilmu penerbangan ketika Boeing kuliah di Yale University, Amerika. Boeing merasa sangat sedih ketika ia harus berhenti kuliah pada tahun 1903. Boeing diminta membantu ayahnya yang akan membuka usaha perkayuan di Grace Harbor. Dengan kepindahannya di Grace Harbor, berarti Boeing harus memendam mimpinya untuk sementara waktu. Namun di sana, Boeing banyak mendapatkan ilmu perkayuan dari sang ayah. Boeing merasa senang ketika sang ayah memutuskan kalau mereka akan pindah ke Seattle. Itu berarti pintu menuju impian Boeing telah terbuka. Ketika Boeing mengunjungi American Air Show One di Los Angeles, ia terkesima dengan pesawat-pesawat yang dipamerkan. Namun, Boeing kecewa karena ia tidak diperbolehkan menaiki pesawat tersebut. Boeing pun harus kembali memendam keinginannya. Apalagi, sang ayah juga tidak mendukungnya. Pada tanggal 10 Maret 1910, Boeing membeli sebuah galangan kapal di tepi danau di Duwamish River. Boeing merasa harus menjadikan mimpinya menjadi kenyataan. Boeing pun mengikuti kursus ilmu pesawat di Seattle University Club dan berkenalan dengan George Conrad Westervelt, seorang insinyur dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Boeing dan George mempunyai impian yang sama. Mereka pun lalu bekerja sama untuk membuat kapal terbang impian mereka. Galangan kapal Boeing dijadikan tempat untuk percobaan mereka. George mulai merancang pesawat, sementara anak buah Boeing yang mengerjakannya. Setelah beberapa bulan, pesawat itu pun selesai. Pesawat itu kemudian diuji coba. Namun ternyata pesawat itu tidak dapat terbang. Boeing pun merasa kecewa. Boeing merasa tertantang dengan kegagalan pesawatnya. Ia kemudian menuntut ilmu lagi di California pada tahun 1915. Boeing sangat beruntung mendapatkan seorang guru yang sangat memahami ilmu pesawat. Gurunya itu bernama Glenn Martin, seorang pelopor penerbangan Amerika. Dari Glenn, Boeing mendapatkan banyak inspirasi dan masukan seperti tentang badan pesawat, ukuran pesawat, dan lain-lain. Atas bantuan Glenn, pada tanggal 14 Juli 1915, Boeing melakukan terbang pertamanya dengan Terah Maroney, seorang pilot akrobatik. Boeing pun merasa sangat gembira. Boeing kembali ke Seattle dengan penuh semangat. Berbekal ilmu yang didapatnya dari Glenn Martin, Boeing semakin yakin bahwa impiannya akan terwujud. Sesampainya di Seattle,
Boeing langsung menemui George yang masih berusaha memperbaiki pesawat di galangan kapal dan mempraktekkan ilmu yang didapatnya dari California. Boeing pun kembali menguji cobakan pesawat yang telah diperbaiki itu. Walaupun gagal lagi, namun Boeing tidak pernah putus asa. Ia merancang ulang pesawat tersebut. Pesawat yang baru itu diberi nama B&W, gabungan dari Boeing dan Westervelt. Sayangnya, sebelum pesawat B&W selesai dirakit, George mendapatkan panggilan tugas dari Angkatan Laut. Boeing merasa sangat sedih akan kepergian George. Sepeninggalan George, Boeing dengan dibantu oleh beberapa anak buahnya segera menyelesaikan pembuatan pesawat tersebut. Pada bulan Juni 1919, pembuatan pesawat pun selesai. Boeing mengemudikan sendiri pesawat yang akan diuji cobanya itu. Saat itu Boeing berusia 35 tahun. Anak buah Boeing sangat khawatir menyaksikan kejadian itu, karena Boeing hanya menguasai teori cara mengemudikan pesawat saja. Apakah kali ini pesawat Boeing akan terbang? Dan apakah Boeing bisa mengemudikan pesawat itu? Saksikan kisah kelanjutannya di Boeing episode kedua.